Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, berupa panjang umur, nikmat iman dan Islam. Salawat bersertakan salam marilah kita curah limpahkan kepada sosok baginda tercinta alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'id, itba'u tabi'id, dan sampai kepada kita umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah yang sama-sama Allah muliakan dan sama-sama Allah cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin lebih membahas sedikit daripada hadis Nabi Muhammad SAW mengenai terputusnya segala amalan ketika kita mati kecuali 3 perkara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun wa 'amalun yantafi'u bihi wa waladun sholihun wa yad'u lahu." Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasannya seluruh manusia ketika mati, ketika meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Apa itu sedekah jariyah? Yaitu sedekah ataupun harta kita yang kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan, bahkan ketika kita wafat, harta tersebut yang kita pakai masih berjalan. Contoh, kita gunakan harta kita untuk membangun sebuah madrasah. Contoh, kita gunakan harta kita sedekahkan harta kita untuk membangun masjid. Contoh, kita sedekahkan harta kita dibangunkan untuk menjadikan sumur. Maka ketika kita wafat dan sumur itu masih ada, masjid itu masih ada, ataupun madrasah itu masih ada, kelak pahala yang ada di atas tersebut mengalir kepada kita yang walaupun kita telah mati, walaupun kita telah tiada. Pertama itu sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Yang ketika kita ajarkan satu ilmu ataupun 2 ilmu, tetapi ilmu itu dapat diambil dengan berkah, dapat diambil dengan manfaatnya. Kita mengajarkan kepada anak kita sesuatu bab sholat ataupun rukun-rukun daripada sholat ataupun bacaan daripada surat Al-Fatihah, maka ketika anak kita tersebut lancar dalam menghafalkan surat Al-Fatihah, pahala yang diraih oleh anak kita tersebut kita raih juga dapat pahalanya. Ketika anak melakukan sholat dan mendapatkan pahala, kita sebagai yang mengajarnya mendapatkan pahala tersebut. Ataupun ketika anak itu lebih rajin, lebih pandai dalam melakukan sholat, maka kita yang nantinya walaupun sudah tiada masih mendapatkan pahala tersebut. Yang kedua adalah ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Wa waladun sholihun, yang ketiga kata Nabi, wa waladun sholihun wa yad'u lahu, anak yang soleh, keturunan yang soleh, keturunan putra-putri yang soleh, serta mendoakan kepada orang tuanya. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, harus senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita cara bagaimana mereka berdoa kepada kita. Kelak nanti ketika kita tiada, ketika kita ditanya oleh mungkar nakir, ketika ditanya oleh malaikat yang menjaga kubur, hendaknya kita senantiasa ada yang membantu di dalam doa-doa, yaitu keturunan kita. Dari ketika tersebut ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad ingin bersabda bahwa ketika kita hidup jangan pernah lupa akan akhirat. Ketika kita hidup jangan pernah terlalu bersenang-senang di atas dunia, karena ingat satu saat kita akan meninggal. Ingat satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Satu cerita, ada satu orang pemuda di Mekah yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah sosok sahabat. Di dalam riwayat lain dikatakan sahabat, di dalam riwayat lain dikatakan tabi'in. Uwais Al-Qarni ini adalah sosok pemuda yang tidak dikenali oleh pengisi bumi, tapi dikenal oleh seluruh pengisi langit. Bagaimana bisa demikian? Karena satu kejadian, ada fenomena seperti ini. Ketika Uwais Al-Qarni ini ingin
menjumpai dan mengidolakan sangat Nabi Muhammad, tapi ia dijustrukan karena keadaan melihat keadaan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Ia lebih memilih untuk menjaga ibunya, untuk merawat ibunya daripada harus mengejar kekasihnya atau idolanya, yaitu Nabi Muhammad. Maka ibunya ini berpesan, wahai anakku, ketika kalaulah kamu itu sangat mengidolakan Nabi Muhammad, maka pergilah ke Mekah, maka pergilah ke tempat kediaman Nabi Muhammad. Berpergilah Uwais Al-Qarni kediaman Nabi Muhammad. Ketika Uwais Al-Qarni datang tiba di rumah Nabi Muhammad tidak ada. Kita bayangkan, kita pergi jauh-jauh dari negara satu negara, mendambakan sosok idola kita, tapi kita tidak ada, tapi tidak dijumpainya sosok idola tersebut. Pulanglah Uwais Al-Qarni tersebut ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, ibunya telah tiada. Maka peristiwa tersebut diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bahwasanya ada satu orang pemuda yang mengidolakannya tetapi tidak bisa menjumpainya. Karena alasan dengan apa? Alasannya dia harus menghormati, merawati ibunya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad menceritakan pemuda tersebut di hadapan para sahabat dan mengagungkan nama beliau, nama Uwais Al-Qarni, bahwasanya ini pemuda adalah pemuda ahli surga, pemuda yang tidak dikenal oleh seluruh pengisi bumi namun selalu dicintai dan dikenal oleh seluruh alam langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang selalu menjunjung tinggi kehormatan ibunya, menjunjung tinggi kemauan ibunya, menghargai selalu apa yang dipesankan oleh ibunya. Bahkan di dalam hingga akhir detik wafatnya, beliau harus rela mengorbankan waktunya untuk merawat ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Pembelajaran dari kisah tersebut mungkin ketika kita mempunyai anak, kita harus senantiasa mengarahkan anak kita tersebut untuk mencintai kerohaniannya, untuk mencintai nabinya, untuk mengenalkan siapa Allahnya, siapa nabinya, dan siapa dirinya. Bagaimana kedudukan posisinya ketika dia menjadi anak dan kita sebagai orang tua. Kita harus kenalkan. Karena tidak sedikit di zaman sekarang anak-anak itu yang berani melawan orang tuanya, anak-anak yang berani membentak kedua orang tuanya. Maka kita sebagai generasi yang baru harus senantiasa memberikan pendidikan yang begitu istimewa kepada anak kita. Kita berikan pendidikan rohani Islamiyah untuk senantiasa menjaga attitude ataupun akhlak karimahnya. Karena ketika kita nauzubillahi min dzalik menciptakan anak yang membangkang, maka jangan harap doa anak yang soleh itu sampai kepada kita ketika kita wafat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kisah dari tersebut kita harus jadikan pembelajaran, harus kita jadikan ibroh, harus kita menjadikan ambil suatu hikmahnya, bahwasanya ketika kita mempunyai anak harus kita didik anak tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Intisari daripada penjelasan hari ini mungkin sekian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.